Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar dalam pembelajaran tematik ya. Kita ada di tema 3, subtema 3. Hari ini kita akan belajar mengenai satuan massa, perubahan wujud, dan dekorasi. Simak ya anak-anak supaya kalian memahami materinya ya. Nah, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda, yaitu menguap ya. Nah, di sini Ibu akan tampilkan sebuah gambar. Nah, kalian tahu dong ini gambar apa? Karena biasanya di sini yang suka bantu-bantu orang tuanya pasti tahu. Ya, ini adalah gambar jemuran di ruang terbuka, yaitu di luar, dan ada sinar matahari ya. Nah, di sini adalah adanya peristiwa menguap anak-anak ya. Nah, kalian tentu pernah berpikir, kenapa baju yang basah bisa mengering? Karena adanya sinar matahari yang dapat mengeringkan baju tersebut ya anak-anak. Nah, menguap itu merupakan peristiwa perubahan wujud. Wujud cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan ya anak-anak. Nah, contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Nah, anak-anak, tentu sekarang kalian sudah mengetahui kenapa baju bisa mengering ketika sedang dicuci kemudian dijemur, ya. Nah, itu ada proses menguap. Begitu ya, anak-anak. Nah, anak-anak, matahari itu membantu proses penguapan terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, tentunya baju akan sulit kering ya anak-anak. Bisa kering, namun waktunya lama sekali ya anak-anak. Tapi ketika matahari begitu terik, menyinari bumi ya, orang-orang yang sedang menjemur pakaian tentunya akan merasakan manfaatnya, yaitu baju-baju atau jemuran-jemurannya menjadi kering ya ketika dijemur. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat matahari itu memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia ya di muka bumi ini ya. Ini adalah manfaat sinar matahari ya, yaitu menerangi bumi ya. Selain tadi ini dapat mengeringkan baju-baju kita, kemudian membuat terjadinya siang dan malam ya, kemudian adanya terjadinya siklus perputaran air, kemudian berperan dalam proses terjadinya awan, berperan dalam proses fotosintesis dan sumber energi pada panel surya. Wah, kita patut bersyukur anak-anak. Kita sebagai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini harus sangat-sangat bersyukur ya kepada Tuhan yang sudah memberikan segala karunia-Nya. Ya, kita tentunya sangat membutuhkan matahari ya. Kadang ada orang yang mengeluh, waduh, panas dan sebagainya. Padahal sinar matahari ini banyak manfaatnya. Maka dari itu ketika kita mengeluh, maka berhentilah mengeluh ya, dan ucapkan syukur. Nah, anak-anak, kalian sekarang sudah bisa melihat gambar yang ada di layar kalian ini. Ya, ini adalah proses terjadinya hujan yang sering Ibu jelaskan ya. Minggu-minggu lalu pun juga dari pelajaran PLH ya, Ibu sering sekali menjelaskan mengenai proses terjadinya hujan itu seperti apa. Nah, di sini kalian bisa melihat ya. Di sini ada presipitasi. Nah, ini
presipitasi, yaitu peristiwa di mana air jatuh dan dari atmosfer ke permukaan bumi, baik daratan maupun laut dalam berbagai bentuk. Nah, ini adalah proses turunnya air ya anak-anak. Kemudian lanjut ke sini ada infiltrasi anak-anak. Ada yang tahu infiltrasi itu apa? Ya, kalian bisa melihatnya di sini dengan gambaran saja dulu deh. Ya, jadi infiltrasi itu adalah aliran air ke dalam tanah, ya, melalui permukaan tanah itu sendiri, ya. Namanya juga infiltrasi. Kita juga sering mendengar seperti disaring ya anak-anak. Nah, ini melalui tanah ya anak-anak. Kemudian di sini ada air tanah masuk ke sini ke air permukaan, atau ini biasanya air laut ya anak-anak, atau air yang ada di muka bumi. Kemudian di sini ada evaporasi. Anak-anak, ada yang tahu itu evaporasi? Kalian tentunya bisa mengerti ya, memahami maksud dari gambar ini, namun tidak mengerti apa penjelasannya ya. Nah, maka dari itu Ibu akan jelaskan. Jadi, evaporasi ini adalah penguapan ya, yang merupakan perubahan air menjadi uap. Nah, di sini adalah prosesnya melalui evaporasi ya. Selanjutnya anak-anak. Nah, di sini ada kondensasi anak-anak ya. Kondensasi itu adalah peristiwa yang mengubah bentuk benda atau zat dari gas menjadi cair. Nah, itu disebut sebagai kondensasi anak-anak ya. Jadi, ini adalah proses terjadinya hujan. Selalu seperti ini berputar ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian memahami penjelasan Ibu ini ya. Nah, anak-anak, kalian pernah mengetahui tidak, kenapa sih ketika turun hujan itu udara terasa panas anak-anak? Pernah mendengar atau bahkan bukan mendengar lagi ya, tapi kalian sendiri langsung merasakan. Ya, jadi saat sebelum hujan itu suhu udara cenderung panas anak-anak, hingga terasa gerah ya. Suhu ruangan di dalam rumah ya terasa panas sekali ya. Kalian tentu pernah merasakan ya anak-anak. Nah, kira-kira itu kenapa anak-anak? Nah, itu adalah udara yang cenderung panas sebelum turun hujan itu disebabkan oleh terbentuknya proses hujan. Nah, ketika air yang ada di laut ya, ketika air yang ada di laut itu sungai, danau, genangan atau sumber air lainnya lah yang ada di muka bumi itu mengalami penguapan ya, yang disebabkan oleh sinar matahari ya. Nah, proses ini adalah namanya yang tadi Ibu sebutkan, evaporasi ya. Ibu ingatkan lagi, evaporasi itu adalah proses perubahan air menjadi uap ya anak-anak. Itu diperlukan ketika perubahan air menjadi uap itu perlu energi panas anak-anak. Nah, energi panas itu ya tentunya dari sinar matahari ya anak-anak. Nah, nantinya energi panas itu akan disimpan oleh molekul-molekul ya, molekul-molekul uap air yang akan naik ke atas sehingga ketinggian bersuhu lebih rendah. Nah, ketika sampai di ketinggian tertentu bersuhu lebih rendah, molekul-molekul air yang menyimpan energi tersebut akan mengalami kondensasi ya, atau perubahan air menjadi embun sehingga membentuk awan. Ini kondensasi juga tadi Ibu sudah menjelaskan ya anak-anak. Nah, awan yang terbentuk tersebut akan menetap di atmosfer hingga titik embun semakin banyak dan padat. Untuk menjadi hujan, maka molekul uap air yang telah menjadi awan harus mengeluarkan energi panas anak-anak ya. Pasti akan terasa panas di daerah-daerah yang akan hujan ya. Nah, untuk menjadi hujan, maka molekul uap air yang telah menjadi awan mengeluarkan energi yang panas dari tadi yang ya simpan. Nah, itulah yang dimaksud mengapa
ketika akan turun hujan terasa panas. Nah, itu ya penjelasannya yang sudah tadi Ibu jelaskan anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai dekorasi. Kita tadi mempelajari mengenai manfaat matahari ya yang begitu banyak. Terima kasih ya kita kepada Tuhan karena karunia-Nya begitu banyak sekali untuk kita makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, kalian pernah membayangkan tidak ketika kalian sedang menggambar sesuatu terbesit dalam benak kalian gambar matahari yang bisa dirubah-rubah, yaitu namanya dekorasi ya. Kita maksudnya terinspirasi ya dengan adanya matahari itu. Matahari itu kan memancarkan cahaya. Nah, kita bisa merubahnya dari gambar dekorasi itu ya. Nah, seperti ini anak-anak. Ini adalah salah satu contoh dekorasi yang terinspirasi dari matahari ya. Kalian pun tentunya pernah terinspirasi membuat suatu gambar dari sebuah benda ya. Entah itu dari alam ya, mau benda hidup, benda mati, tentu kalian sering terinspirasi ya. Ini nanti kalian bisa mempelajari ini atau menggambar ini di pembelajaran SBDP ya untuk menggambar. Nah, kita akan belajar lagi, membahas lagi mengenai menguap anak-anak. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar ikan asin. Ya, jadi ikan asin itu merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Kalian bisa melihat ini para nelayan yang sedang mengeringkan ikan-ikan asin, memanfaatkan cahaya sinar matahari yang sedang terik, ya. Nah, dalam pengeringan ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap ya, ikan pun menjadi kering. Nah, anak-anak, sekarang kalian memahami ya, mengapa ikan asin itu bisa kering? Ya karena dijemur anak-anak ya. Jadi penjemurannya pun dengan cara ya dijemur sama seperti ini ya, dibeberkan seperti ini, kemudian nanti menguap ke udara ya, begitu. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini ya. Di sini ada Dayu yang sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Nah, salah satunya Dayu melihat ada Mamang nih yang sedang berjualan ikan. Nah, ikan asin ini akan dibeli Dayu ya. Nah, ikan asin ditimbang dengan timbangan. Nah, timbangan menunjukkan berat ya anak-anak. Nah, sebelum mengerjakan contoh soal yang sebelumnya mengenai Dayu sedang berbelanja di pasar beli ikan asin. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu mengenai satuan massa. Nah, beberapa hari yang lalu kita pun mempelajari satuan panjang ya anak-anak. Nah, ini juga sama satuan massa. Kalau satuan panjang kan lebih ke meter ya. Nah, kalau di sini gram ya begitu. Jadi ini adalah satuan massa, sama seperti satuan panjang. Setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10 ya. Nah, kalau yang ini setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10, sama ya. Konsepnya sama seperti satuan panjang. Nah, di sini ada nama-namanya. Ibu akan menyanyikan anak-anak ya. Ya, supaya kalian mengingat satuan massa itu seperti apa. Kilogram, hektogram, dekagram, dan gram, desigram, sentigram, miligram. Sekali lagi ya. Kilogram, hektogram, dekagram, dan gram, desigram, sentigram, dan miligram.
gram. Yeay, seperti itu ya. Kalian tidak perlu mendengar suara ibu yang kurang bagus. Yang penting kalian ingat dengan sebuah nyanyian ya. Nah, ini adalah satuan massanya ya. Seperti ini. Jadi setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10 ya. Setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Begitu ya anak-anak. Nah, di sini kan tadi Ibu sudah menjelaskan Dayu sedang membeli ikan asin. Nah, ingat 1 kilogram ke gram itu adalah 1000 ya, sama seperti perhitungan satuan panjang kemarin ya. Nah, ada pertanyaan di sini. Berat ikan asin 2 kilogram lebih 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Cara pengerjaannya bagaimana, Bu? Nah, seperti ini. Pertama-tama kalian harus belajar ya, ketika ada soal cerita seperti ini, belajar selalu dengan kata diketahui. Yang diketahui di sini adalah berat ikan asin 2 kg lebih 500 gram. Kalian tulis di sini ya. Selanjutnya ditanyakan berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu. Berarti gramnya ya, berapa gram ikan asin yang dibeli Dayu. Nah, cara jawabnya bagaimana? Nah, kita lihat lagi kesatuan massanya anak-anak. Nah, tadi kan Ibu bilang kilogram ke gram itu 1000. Ini sama ya, perhitungannya sama seperti satuan panjang yang kemarin. Nah, di sini kilogramnya adalah 2 di soal yang tadi ya. Nah, kemudian turun satu tingkat 10 ya. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20 ya. Jadi nanti perhitungannya selalu ingat. Di situ berapa kilo dulu? Nah, tadi kan disebutkan dalam soalnya 2 kg lebih 500 gram. Berarti 2 kilogramnya ditulis di sini anak-anak. Ingat, setiap turun satu tingkat dikalikan 10. Nah, ini berarti 2 ini tulis 2 di sini, kemudian dikali 10 ya. Begitu. Ya, jadi 2 kilo dikali 10 hasilnya adalah 20. Lanjut, turun, ingat, dikalikan dengan 10. Ya, tadi kan hasilnya 20, tulis di sini 20 dikali 10. Hasilnya adalah 200. Nah, yang terakhir turun lagi anak-anak. Nah, 200 dikali 10, kan ini hasilnya kan yang ditanyakannya sampai gram ya anak-anak. Jadi 200 dikali 10 hasilnya adalah 2000. Begitu ya anak-anak. Jadi ikan asin 2 kg ke gram itu hasilnya adalah 2000. Jadi Ibu selalu ingatkan, kilogram ke gram itu 1000. Jadi lebih mudah lagi bisa seperti ini anak-anak ya. 2 dikali 1000 ya, 2000 begitu ya. Mau ininya berapa tinggal dikalikan 1000 saja. Begitu ya, ini untuk pemaparan maksud Ibu ya anak-anak. Nah, kita kembali lagi ke soal yang tadi. Ibu selalu mengingatkan 1 kg itu sama dengan 1000 ya anak-anak. Nah, berat ikan asin 2 kg lebih 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Ingat, Ibu selalu mengingatkan lagi, cara pengerjaannya dibiasakan menggunakan diketahui dan ditanyakan. Diketahuinya 2 kg lebih 500 gram. Ditanyakannya gram. Untuk cara menjawabnya yaitu seperti ini. 2 kg lebih 500 gram itu jika dipaparkan berarti kan tadi 2000 gram ya, lebih 500 gram. Berarti tinggal jumlahkan saja 2000 gram ditambah 500 gram. Hasilnya ya 2500 gram. Begitu anak-anak. Mudah bukan? Nah, sekarang tugasnya untuk hari ini. Kerjakan ini anak-anak. Nah, perhatikan tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Nah, di sini yang pertama ini sudah dikasih ya jawabannya. 5 kg ke gram itu berapa? Ingat,
tadi kan Ibu sudah menjelaskan 1 kilogram itu ke gram 1000. Jadi 5 dikali 1000 saja hasilnya ya 5000 gram. Ya, tergantung ini yang ditanyakannya seperti apa. Contoh yang kedua deh, Ibu berikan lagi. 9 kilogram ke gram berapa? Di sini kan yang ditanyakannya gram ya anak-anak. Tadi juga Ibu sudah menyebutkan kilogram ke gram itu adalah 1000. Jadi 9 dikali 1000. Hasilnya adalah 9000. Begitu ya anak-anak. Ini silahkan dikerjakan tugas yang ini dan juga yang ini. Silahkan dikerjakannya, tentunya kalian sudah mengetahui ya. Ini diuraikan dulu seperti contoh yang tadi. Kemudian dijumlahkan ini berapa hasilnya. Begitu ya. Jangan lupa minta bantuan bimbingan kepada ayah atau bunda kalian. Boleh ayah, bunda, uwa, bibi, akang, teteh, semuanya lah ya. Yang ada di rumah kalian. Pokoknya saudara kalian boleh minta bantuan bimbingannya, tapi ingat bukan berarti dikerjakan ya bukan sama kalian, tapi harus dikerjakannya sama kalian karena kalian yang sedang belajar. Begitu ya anak-anak? Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Mudah-mudahan ilmunya menerap di otak kalian dengan sempurna. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membimbing Ananda belajar hari ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Ibu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye anak-anak dan good luck anak-anak.